Shalom. Bulan ini kita masuki bulan Oktober. Tema bulan ini adalah God is with you, alias Tuhan besertamu. Apakah saudara-saudaraku yang terkasih merasa bahwa Tuhan telah menyertai saudara selama hampir 10 bulan berlalu? Hampir berapa lama ya kita mengalami pandemi ini? Mulai bulan Maret, kalau kita hitung Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, hampir 6 bahkan 7 bulan berlalu. Tetapi seolah-olah penyakit ini masih tetap ada di sekeliling kita. Jangan takut, pesan Tuhan pada bulan Oktober ini, yuk diingat selalu. Allah besertamu. Apapun keadaanmu saat ini, dalam kesehatanmu, dalam ekonomimu, dalam keharmonisan rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan Yesus selalu menyertaimu dan Dia selalu besertamu. God bless you. Shalom Jemaat Mahanaim dimanapun saudara berada. Mari ikuti ibadah online kami, ibadah doa lawatan setiap Kamis jam 7 malam, ibadah raya setiap Minggu jam 9 pagi melalui YouTube channel kami di bawah ini. God bless you. Shalom. Bagi kalian yang merasa anak muda seperti kita, ayo ikuti ibadah streaming kita pada hari Sabtu jam 5 sore. Channelnya ada di bawah ini. see you. Shalom, White Dove Mahanaim, dimanapun kau berada pada saat ini. Mari bersama-sama kita meluangkan waktu untuk beribadah bersama dalam ibadah wanita White Dove Mahanaim setiap minggu pertama pada hari Selasa jam 10 pagi. Dapat diikuti secara online dalam YouTube channel di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita mengikuti ibadah Mahanaim Kids setiap hari Minggu jam 11 siang di channel YouTube di bawah ini. God bless you. Shalom, mari kita memulai ibadah kita hari ini. Bagaimana kabarnya saudara hari ini? Saudara percaya bahwa kalau hari ini saudara ada, semuanya adalah anugerah Tuhan. Semua adalah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang baik, untuk selama-lamanya kasih setia dalam hidup kita. Saya juga menyapa bagi jemaat yang menyaksikan secara live streaming, secara online. Shalom semuanya yang ada di rumah, dimanapun engkau berada, di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun engkau saat ini menyaksikan tayangan ini. Mari saudara bisa bersama-sama kita siapkan hidup kita untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa memulai ibadah kita. Kami datang kepadamu Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau menolong kami. Engkau memulihkan keadaan kami. Bahkan di saat sulit sekalipun Tuhan, Engkau tetap memberikan kami jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Sampai dengan hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu, kami mau datang memuji-Mu Tuhan. Dan segenap hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ibadah kami Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, yang memuji memuliakan nama-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Haleluya. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Terima kasih Tuhan. Akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan.
dahsyatnya nyata, kuasanya nyata. Kedua tanganmu dan mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Yesus dalam hidup kami. Kami perlu penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kialarabalarabalabasan, shalarabalarabalarabasan, shalarabalarabalarabalarabasan, shalarabalarabalarabalarabasan. Shalarabalarabalarabasan. Bila Engkau tak bersamaku, aku tak mau berjalan. Perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersamaku, aku tak mau berjalan. Kasih karunia
Yesus Kristus yang percaya bahwa Tuhan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah dalam hidup kita. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Kita percaya sukacita dari Tuhan itulah kekuatan hidup kita. Amin. Haleluya. Hari ini sungguh-sungguh kita berbahagia. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbelenggu kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari semuanya bersama-sama. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbelenggu kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Untuk selama-lamanya hanya nama Yesus Kristus yang terhebat, terdahsyat dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita fire. Sama-sama katakan Yesus Dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbelenggu kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Haleluya. Kita berikan tangan bagi haleluya. Hari ini mari kita memuliakan Tuhan dengan segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Firman terang di jalanku, periksa iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan. Sepanjang hidup
yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan. Amin. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya dalam nama-Nya, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali duduk saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh-sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Senantiasa kami mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menggantikan Engkau dari apapun juga Tuhan. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari naikkan pujian ini dari awal. Inilah janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Tak akan pernah ku sesali
ini. Jangan ada yang berdiam diri. Saya merasakan hadirat Tuhan sangat kuat di tempat ini siang hari ini. Jangan lewatkan kesempatan di mana engkau dapat berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ada di tempat ini. Berkata-katalah Tuhan kepada setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, agar kami mengalami penyertaan-Mu dalam hidup kami, agar kami merasakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Mari Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, apa yang harus kami lakukan sehingga Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan, supaya hidup kami berkenan ke hadapan-Mu. Kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja. Kami boleh melihat hadirat-Mu yang menyempurnakan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari yang siap untuk mendengar kata-kata Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau kita boleh ada di tempat ini hari ini, semua karena Tuhan, bukan karena kuat gagah kita ya. Kalau kita masih bisa beribadah pagi hari ini, itu semua karena Tuhan, bukan karena
kita bisa menjaga diri, bukan karena kita kuat, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Tema bulan ini adalah Allah besertamu, ya. Allah besertamu. Ya, mungkin dari minggu awal sudah dibahas bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana Tuhan memimpin hidup kita. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya hidup kita itu disertai oleh Tuhan. Ya, saya akan membaca dulu di dalam Keluaran 33 ayatnya yang ke-15. Nah, di sini dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, kita mungkin sudah pernah membaca cerita bagaimana Musa disuruh oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, hidup ini adalah sebuah perjalanan, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di perjalanan kita, ya. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi. Kalau saya berdoa biasanya pagi saya katakan, Tuhan pimpin saya satu hari ini, karena saya nggak bisa melewati satu hari itu tanpa Tuhan. Ya, kita nggak tahu, kalau mungkin kita sebagai ibu rumah tangga, kita cuman masak di dapur. Kalau tanpa penyertaan Tuhan, pasti ada aja yang terjadi. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, semuanya menjadi baik. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Demikian juga Musa, ya. Di ayat ini dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa menyadari bahwa dia tidak akan sanggup. Musa nggak akan sanggup untuk memimpin bangsa Israel seorang diri. Oleh sebab itu dia perlu Tuhan. Perlu Tuhan untuk menyertai Musa di dalam memimpin bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berusaha mengandalkan diri sendiri, kita nggak akan bisa, ya. Oleh sebab itu kita juga perlu pimpinan Tuhan. Sebagaimana Musa perlu pimpinan Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel ini menuju ke tanah perjanjian. Saya berharap kita mulai dari awal bangun pagi itu kita sudah berdoa, Tuhan pimpin aku, sertai aku sepanjang hari ini. Karena tanpa Engkau aku nggak akan sanggup untuk melalui hari ini. Satu hari tok itu loh nggak bisa ya tanpa Tuhan. Nah, kalau kita menyadari hal itu, maka saya percaya penyertaan Tuhan itu ada. Tetapi kalau kita mengandalkan diri kita, aku iso. Nah, padahal kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita nanti keluar dari rumah, apa yang terjadi kita nggak akan tahu. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan menyertai kita dari awal kita bangun pagi sampai sepanjang hari, bahkan sampai malam hari kita bisa beristirahat, itu semua karena penyertaan Tuhan, karena kasih Tuhan kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat, belajar bersama-sama bagaimana sikap yang harus kita miliki agar perjalanan hidup kita itu selalu disertai oleh Tuhan. Kita akan belajar. Saya akan ambil 3 poin ya. Yang pertama, kita akan baca di dalam Keluaran 33. Nah, di ayat 3 dikatakan, mungkin lebih baik dibaca dari ayat 1 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan,
orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku berjalan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Di ayat 5 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini diceritakan bahwa Allah tidak menyertai bangsa Israel, ya. Allah berencana untuk tidak menyertai, ya, untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena dikatakan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya. Saya lihat di kamus bahasa Indonesia, ya, tegar tengkuk itu apa? Ternyata tegar tengkuk itu adalah keras kepala, ya, tidak mau nurut. Dengan kata lain, tidak taat, tidak setia, dan tidak patuh, ya. Karena bangsa Israel itu tidak taat, ya. Jadi yang nomor satu, kalau kita ingin disertai oleh Tuhan sepanjang hidup kita, yang pertama kita harus taat, ya. Taat kepada apa? Taat kepada firman. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Jangan apa yang saya mau, tetapi apa yang Tuhan mau, ya. Kalau kita melakukan semua apa yang Tuhan mau, maka saya percaya penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, ya. Kalau kita semau sendiri, ya, seperti bangsa Israel tadi dikatakan dia tidak setia, tidak patuh. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, di situ dikatakan pada saat Musa naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, di situ ternyata bangsa Israel itu apa? Membuat patung lembu emas, ya. Itu yang membuat Tuhan marah. Orang-orang Israel itu tidak setia. Harusnya dia mencari Tuhan, tetapi dia justru membuat patung untuk disembah. Nah, itu yang membuat Tuhan marah, karena orang-orang Israel tidak setia, dia tidak patuh. Kalau dikatakan kamu tunggu di sini, ya, nanti kalau sudah aku turun, nah ternyata tidak sabar untuk menunggu, ya. Dia tidak setia, justru dia mencari ilah lain, dia membuat patung untuk disembah. Nah, itu yang membuat Tuhan murka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kita, jangan sekali-kali kita apa? Tidak taat apa yang Tuhan mau. Kalau kita ingin apa? Melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ini jawabannya ada dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu kenapa kita harus selalu baca firman? Karena di sini ada setiap janji Tuhan, ada setiap perintah-perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Kalau kita taat, kalau kita setia, saya percaya janji-janji Tuhan itu akan kita nikmati dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita setia, kalau kita taat, ini kuncinya. Kalau di dalam Matius juga dikatakan, ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kalau janji ini terjadi, kalau ingin janji ini terjadi dalam hidup kita, ayo taat kepada firman. Kalau kita nggak taat, semua janji-janji ini tidak akan terjadi dalam hidup kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita taat kepada Dia. Ya, apapun yang terjadi hari-hari ini, saya percaya bukan hari-hari yang mudah, tetapi saya percaya saat kita taat kepada firman Tuhan, saat kita taat kepada Tuhan, maka semua janji-janji itu akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, bagaimana supaya Tuhan menyertai hidup kita? Kita akan baca di dalam Keluaran tadi ayat 11, ya, ayat 11. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Ya.
Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Nah, dikatakan, dan Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Nah, kalau saya baca di dalam bahasa yang terjemahan masa kini, dikatakan bahwa Allah itu memandang Musa sebagai sahabat karib, ya, yang dengannya dia dapat berbicara berhadapan dengan muka, ya. Jadi ada hubungan, ya, bersahabat karib. Nah, saat kita menghampiri Tuhan, nah, saat kita berdoa memohon kepada Tuhan, maka kita sanggup mengubah rencana Tuhan, ya. Kalau dulunya awalnya itu Tuhan tidak mau menyertai bangsa Israel, tetapi dengan Musa datang menghadap kepada Tuhan, ya, berbicara kepada Tuhan, akhirnya apa? Sanggup untuk mengubah rencana Tuhan yang dulunya akan membinasakan bangsa Israel, akhirnya apa? Akhirnya Tuhan mengubah rencananya dan dia menyertai bangsa Israel. Luar biasa, kuasa doa, ya, kuasa doa. Jadi kalau kita mau hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, ayo kita berdoa, ya. Ayo berdoa menghadap kepada Tuhan muka dengan muka, ya. Sampai apa? Tuhan mengubahkan rencananya, ya. Kalau kita ingin hidup kita dipulihkan, kesehatan kita dipulihkan, pekerjaan kita dipulihkan, ayo menghadap kepada Tuhan melalui apa? Doa-doa kita, ya. Karena di dalam doa itu ada kuasa yang dahsyat, ya. Saya dari tempat ini, ya, mewakili komisi doa mengundang, ayo hari-hari ini kalau di gereja kita sudah mulai, ya, dibuka doa mesbah siang, doa fajar, biarpun melalui lar meeting, ayo kita bergabung. Karena kita nggak akan sanggup untuk melalui hari-hari kita seorang diri. Kita perlu Tuhan, ya. Kita perlu Tuhan yang memampukan kita untuk melalui perjalanan hidup kita sampai kita kepada tanah perjanjian kita, yaitu di surga yang kekal. Kita nggak akan sanggup. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita perlu Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang kita rasakan hari-hari ini, apa yang kita perlukan hari-hari ini, ayo menghadap kepada Tuhan, menghadap, mencari hadirat Tuhan. Nah, di situ kita akan menemukan pemulihan dari Tuhan. Ya, kalau gereja kita, ya, kembali di tahun 2015, yaitu visinya kepingin menjadi rumah doa segala bangsa. Ya, kita akan mulai dari diri kita masing-masing. Ya, kalau di dalam diri kita tidak ada doa, bagaimana gereja ini bisa menjadi gereja segala bangsa? Ayo mulai dari diri kita masing-masing. Kita ambil bagian, kita mulai, kita berdoa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka saya percaya tidak akan lama gereja ini akan menjadi gereja segala bangsa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya itu karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, saya percaya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan ambil bagian, khususnya para pelayan mimbar, penatua diaken, dan seluruh jemaat. Kalau kita bersatu dalam doa, kalau Musa aja menghadap seorang diri kepada Tuhan, mampu mengubah hati Tuhan, terlebih kita. Kalau kita datang bersatu, maka saya percaya ada kuasa yang dahsyat, ada pemulihan yang dahsyat terjadi di tempat ini. Bahkan jemaat, orang-orang yang dari luar boleh datang berbondong-bondong ke tempat ini untuk berdoa. Saya percaya, saya dengan yakin percaya, saya boleh melihat ada kuasa yang dahsyat di tempat ini karena ada orang-orang yang berdoa. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, itu yang kedua. Ya, kalau kita baca di ayat 7 dikatakan Musa membentangkan kemah, ya. Kita baca aja di ayat 7, ya. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamai kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Nah, di sini saya belajar kemah itu apa?
Kemah di situ adalah di mana umat Israel pada waktu itu bisa beribadah, bisa bertemu dengan Tuhan di tempat itu. Nah, di mana kemah itu juga melambangkan bahwa Tuhan itu hadir, ya. Kalau kita melihat pada waktu kemah itu dibentangkan, nah di atas itu ada tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Nah, ini bukti bahwa ada penyertaan Tuhan menyertai mereka. Mari siang hari ini, saya gak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Ayo bangun kemah. Kemah dirimu itu loh. Bangun ya. Hadirkan hadirat Tuhan itu dimanapun engkau berada. Mungkin di dalam rumah tanggamu, mungkin di dalam pekerjaanmu, mungkin di dalam pelayananmu. Ayo bentangkan kemah itu. Hadirkan hadirat Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan ada menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita senantiasa taat kepada Tuhan dan selalu mencari apa yang Tuhan mau. Kita selalu berdoa, kita selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya hari-hari itu bisa kita lalui. Bahkan kemuliaan demi kemuliaan itu akan terjadi dalam hidup kita. Itu janji firman Tuhan. Kita akan melihat yang ketiga. Di ayat 16. Pasal 33 ayat 16 dikatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatku ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyertai bangsa Israel dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian itu bukan karena bangsa Israel baik, enggak. Ya, tetapi dikatakan bahwa karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Jadi bukan karena bangsa itu baik sehingga bangsa Israel itu dibuat beda dengan bangsa yang lain, enggak. Tetapi semua karena kasih karunia Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara saat ini ada di tempat ini berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana, bukan karena Bapak Ibu baik, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan yang menyertai Bapak Ibu Saudara saat ini, sehingga orang-orang bisa melihat kita hidup kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada, bukan karena kita hebat, enggak ya, bukan karena pinter, enggak, bukan karena kita kaya, enggak, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu enggak ada yang perlu kita sombongkan, enggak ada yang perlu kita banggakan dari kita. Semuanya karena Tuhan, bukan karena kita. Semuanya karena Tuhan mengasihi kita, bukan karena hebat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini saya enggak akan perpanjang, tetapi biarlah kita renungkan. Kalau hidup kita ingin disertai oleh Tuhan, kalau hidup kita ingin mengalami kemuliaan demi kemuliaan bersama dengan Tuhan, ayo. Yang pertama belajar taat. Yang kedua, ayo kita tetap membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Dan jangan lupa kita taat kepada firman-Nya. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Ayo kita belajar. Memang taat itu tulisannya gampang ya, cuma 4 huruf aja. T-A-A-T. Tetapi perlu diusahakan. Enggak gampang ya Bapak Ibu. Ngomongnya gampang, taat, patuh. Tapi apakah bisa kita melaluinya tanpa Tuhan? Kalau kita bersama Tuhan, apapun yang Tuhan mau, kita pasti bisa. Ya, karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup untuk memampukan kita apapun yang terjadi, kesulitan apapun. Hari-hari ini Dia sanggup, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup yang memampukan kita melalui hari-hari kita, sehingga kita beroleh kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan,
Saya akan selesai sampai di sini, tetapi biarlah firman ini tetap tinggal dalam hidup kita. Ayo kita belajar taat, ayo kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan kita menyadari bahwa kalau kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Ayat yang terakhir dikatakan Yohanes 15 ayat 5b mengatakan, sebab di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, mari kita sadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, mari siang hari ini kita renungkan firman ini. Berbicaralah kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau. Tanpa Engkau aku gak akan sanggup untuk melakukan apapun. Tanpa Engkau aku tidak akan berani untuk melangkah. Oleh sebab itu, minta pimpinan Tuhan hari ini. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan katakan, ku perlu Yesus di hidupku. Tuhan, mari kita katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku gak akan sanggup tanpa Engkau, Tuhan. Aku percaya bahwa bersama dengan Engkau aku sanggup untuk melalui apapun yang ada di depanku, karena Engkau Allah yang bersamaku. Aku percaya Tuhan, hari-hariku akan baik bersama dengan Engkau. Aku akan melalui hari-hariku, bahkan menuju kemenangan sampai kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan
kami tidak sanggup berjalan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, melalui kehidupan Musa kami boleh belajar. Sekalipun Musa tahu bahwa dia adalah seorang yang sudah Tuhan panggil dengan tanda-tanda yang heran, tetapi Musa belajar untuk merendahkan dirinya. Dia belajar Tuhan untuk selalu bergantung penuh kepadamu Tuhan. Oleh karena itu siang hari ini Tuhan, kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau belajar Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bukan saja saat kami ada di dalam kesusahan, bukan saja saat kami ada di padang gurun Tuhan, bahkan ketika kami seorang diri, apapun kondisi kami hari-hari ini, kami tetap perlu Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Foni Tuhan. Engkau memberkati bersama suami, juga anak, menantu, dan cucu. Dimanapun Tuhan Kau mengutus hamba-Mu melayani, berkati urapi, sehingga semakin banyak orang boleh diselamatkan dan mengenal Kristus. Berkati hamba-Mu, dan juga hari ini Tuhan, kami yang sudah hadir saat ini, Tuhan berkati kami semua, tanpa seorang pun dilewatkan oleh Tuhan. Tetapi biarlah pada siang hari ini setiap kami yang menyaksikan ibadah, baik live streaming Tuhan, demikian juga waktu di Instagram, kami percaya Tuhan, setiap kami perlu lawatan Tuhan. Dan kami percaya siang hari ini kami telah dilawat oleh Tuhan. Terima kasih saudara yang terkasih. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara, pulanglah dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.